Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya di sini, Frans Pira dengan NIM 1734030028, dan saya dari kelas A reguler sore, yang dimana pada kali ini saya akan membuat satu video yang akan membahas isi dari buku review yang ke-12 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Untuk itu saya langsung masuk ke dalam bukunya, yaitu buku yang berjudul Komunitas yang Beragam Masalah dengan Modal Sosial. Modal sosial keadilan dan keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Bowling Alone dan Revival of America Community. Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri, terutama di Amerika Serikat. Sosialitis modal telah terbukti menjadi luar biasa kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademisi dan organisasi masyarakat setempat. Untuk warga Amerika rata-rata modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar waktu yang singkat karena beberapa alasan. Pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat jauh dari negara atau warga ke ruang sipil di antaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer, teori demokrasi yang komunitarisme, dan teori jalan ketiga. Di kedua kasus, ruang sipil atau komunitas dalam titik awal analisis. Bukannya warga negara liberalisme membawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikasinya sangat besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar di era modern. Dengan demikian, Amerika perlu mempertimbangkan demikian pendapat cara di mana modal sosial dapat dibangun kembali di masa depan, karena sebagian dari aspek fungsional komunitas di kolemandan teori modal sosial Putnam fokusnya sebagai besar pada jumlah keterhubungan sosial daripada analisis rinci tentang sifat hubungan masa lalu yang masa kini jadi resep masa depan yang hanya perlu meningkatkan jumlah keterhubungan dalam masyarakat Amerika dengan sedikitnya mengacu pada sifat koneksi ini, seperti yang akan ditunjukkan di seluruh buku ini. Bagaimana komunitas dibentuk serta jenisnya koneksi yang dengan Amerika dibentuk. Sangat pentingnya komunitas dan perhubungannya dari perspektif perempuan dan budaya minoritas, mengingat kekuatan historis seklusi dari asimilasi dalam masyarakat sipil di masa lalu. Sifat dari koneksi yaitu jenis organisasi dan relasi yang ada, baik dibina atau dikecilkan, pada akhirnya akan memutuskan apakah kebutuhan kelompok yang secara historis tersubordinasi dilayani dalam komunitas masa depan. Jadi sifat koneksi dalam komunitas tertentu adalah apa pada akhirnya menentukan
kapasitasnya untuk keadilan. Perbedaan penting kedua antara Putnam dan Clementensis dan baik tradisi budaya sipil bersejarah surat-surat Amerika atau teori komunitarian kontemporer dan teori cara ketiga dalam sentralitas dari istilah modal dan teori mereka. Untuk selanjutnya, dunia sosial adalah akumulasi sejarah dan tidak direduksi menjadi serangkaian keseimbangan mekanis sesat yang terputus antara agen yang diperlakukan sebagai partikel yang dapat dipertukarkan. Seseorang harus memperkenalkan kembali ke dalam gagasan tersebut modal dan dengan itu akumulasi dan semua efeknya. Jadi inti dari analisis Bourdieu adalah peran sentral sejarah itu dan permainan kekuasaan dan konstitusi tertentu masyarakat sipil di Amerika di tempat lain. Poin Bourdieu sangat penting karena modal dari sudut pandangnya tidak hanya bekerja secara instrumental sebagai modal yang mengalir bebas dan alat tukar fungsional baik di masa lalu atau sekarang. Itu dibangun naik atau terakumulasi dari waktu ke waktu dengan cara tertentu. Selain itu, peluang akumulasi modal sesuai tidak sama terbuka untuk semua. Seperti beberapa mungkin menyerahkan akumulasi modal sosial di masa lalu sangat membebani jenis kelompok dan kegiatan sosial yang ada saat ini, termasuk sejauh mana mereka dilihat atau diukur, serta membentuk alam peluang masa depan untuk mengembangkan lebih lanjut. Karena itu modal sosial bukanlah kekuatan jinak yang bekerja sama di kepentingan masing-masing dan semua, tetapi berdasarkan akumulasi masa lalu menarik batas di sekitar dan di antara orang-orang, merekonstruksi kekuatan yang sama, perbedaan antara mereka yang memiliki dan yang tidak, lebih lembaga formal. Dan demikian Bourdieu menyimpulkan bahwa kapitalisme sosial sebagaimana kapitalisme ekonomi inklusi saran di mana yang kuat dapat dilindungi dan memajukan kepentingan mereka melawan yang kurang kuat. Pertukaran mengubah hal-hal yang dipertukarkan menjadi tanda-tanda pengakuan dan melalui pengakuan timbal balik dan pengakuan keanggotaan. Kelompok yang diaplikasikan kembali memproduksi grup dengan cara yang sama, itu menegaskan kembali batas grup. Agregat sumber daya aktual yang potensial yang terkait dengan kepemilikan dari jaringan yang tahan lama dari hubungan timbal balik yang kurang lebih dilembagakan dan pengakuan yang menyediakan sebagian setiap anggotanya dukungan dari modal yang dimiliki bersama. Pada transformasi keterhubungan menjadi kepercayaan dan dengan itu pelumas dan lem yang membuat fungsi masyarakat lebih baik. Selain teori modal sosial, Cohen dan Arato memberikan pandangan alternatif tentang masyarakat sipil yang berada pada gagasan Gramsci tentang hegemoni. Jadi dari perspektif Gramsci, masyarakat sipil bukanlah ruang di mana individu bekerja sama dalam berbagai asosiasi dan dating bersama, tapi lokus kontestasi dan divisi, tempat hegemoni dari satu budaya berjuang untuk
mendominasi yang lain. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja video dari saya dalam buku ke-12. Untuk itu, atas waktunya saya ucapkan terima kasih.